berdoa, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, segala persoalan kami hanya jalan keluar yang ada padamu lah yang membuat kami semua pada akhirnya mengalami damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu ya Tuhan. Dan nyata pada pagi hari ini ya Bapa di surga, Engkau memberikan kepada kami kekuatan baru untuk menyambut hari yang baru, untuk menjalani semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Di dalam iman kami percaya bahwa penyertaan Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, kami percaya akan berbuah indah dan manis di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menundukkan hati dan pikiran kami untuk menyambut segala firman yang terus membukakan terang daripada Kristus, menerangi hati dan pikiran kami, supaya nama-Mu lah yang terus dipermuliakan atas segala yang kami perbuat, hanya karena kami percaya, kami yakin semuanya itu adalah atas pertolongan dan campur tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku, sekali lagi saya menyapa kita semuanya. Salam selamat pagi, salam sehat, salam kudus buat kita semua. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan dulu ya apa yang sudah kita mulai kemarin, bahwa saat ini saudara-saudara kita mempunyai suatu hak istimewa di dalam Kristus. Amin. Mempunyai hak istimewa karena kita diberikan akses jalan masuk untuk mengenal pribadi daripada Yesus Kristus dengan cara yang baru. Amin. Cara yang baru karena kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang mulia, dan kita adalah manusia baru yang telah diciptakan di dalam kekudusan Kristus yang sempurna. Dan sekarang kita melihat dan menyaksikan Bapak Ibu Saudara bagaimana rencana dan rancangan Tuhan dari semula untuk memperhadapkan diri kita untuk bisa memasuki suatu program yang telah dirancangkan Tuhan untuk kita menerima kemuliaan Kristus yang kekal. Bersama-sama dengan Kristus Yesus, saudara-saudara telah dan saya telah dibangkitkan. Ya, bersama dengan Kristus kita telah dipermuliakan. Dan oleh karena itu saudara-saudara, sekarang kita diberikan akses jalan masuk untuk mengenal dengan sempurna, untuk mengetahui siapa diri kita di dalam Kristus Yesus dan bagaimana kita memperlakukan hidup kita ini, memperhadapkan hidup kita dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk kita semua, saudara-saudaraku, agar kita bisa memahami bagaimana cara Tuhan membimbing kita, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat kembali di Roma pasalnya yang kelima. Kita akan lanjutkan dulu Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana hasil daripada pembenaran kita di hadapan Tuhan, kita dikuasai oleh damai sejahtera kita dengan Allah, ya, karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca dari ayat 1, Roma pasalnya yang kelima, saudara-saudaraku, ya. Roma pasal 5, kita akan baca bersama. Roma pasal 5 dari ayatnya yang pertama saya kembali bacakan untuk kita, ya. Ya, dikatakan di situ, sebab itu kita yang telah dibenarkan. Jadi bukan hanya dibenarkan, tapi telah
dibenarkan. Karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang dibutuhkan oleh semua orang. Pertama-tama, bagaimana kita harus selalu merasakan damai sejahtera dengan Allah. Hubungan kita dipulihkan, amin. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan oleh Kristus, dan kita sekarang memiliki damai sejahtera yang kekal. Ini bukan damai sejahtera yang diusahakan oleh manusia atau organisasi manusia yang sewaktu-waktu bisa berubah. Tapi damai sejahtera ini adalah merupakan kenyataan di dalam Kristus kita memperolehnya secara permanen. Amin. Nah, di ayat 2 dikatakan, oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi kita mempunyai akses jalan masuk, saudara-saudaraku, kepada kasih karunia Tuhan ini tanpa batas, 24 jam sehari, saudaraku, saudara dan saya mempunyai hubungan yang terbuka, bisa belajar terus tentang kehidupan kita di dalam Kristus, melalui firman Tuhan. Saudara-saudara kita sekarang mempunyai akses jalan masuk kepada seluruh berkat Tuhan yang surgawi yang telah dipersiapkan dan dikaruniakan bagi kita semua. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri teguh, saudara-saudara. Berdiri teguh dan bukan berdiri goyah, tetapi berdiri teguh, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Inilah, saudara-saudaraku, pengharapan kita yang tertinggi di dalam Kristus Yesus, bahwa semuanya suatu saat nanti akan berakhir dengan satu penyataan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana Kristus telah dipermuliakan, demikian juga saudara-saudara dan saya akan dipermuliakan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi ini pengharapan kita yang tertinggi, yang tidak bisa dirampas atau ditiadakan oleh siapapun, oleh kuasa-kuasa apapun di dunia ini, tidak dapat menghilangkan pengharapan kita. Ini adalah pengharapan yang nyata di dalam Kristus. Oleh sebab itulah saudara dan saya bertekun setiap saat, setiap hari, karena kita mempunyai pengharapan yang sangat mulia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana semuanya kebenaran ini mempengaruhi cara berpikir kita, cara hidup kita, saudara-saudaraku, dan bagaimana kita menyikapinya saat ini? Maka dikatakan di ayatnya yang ketiga, dan bukan hanya itu saja. Jadi artinya, saudara-saudaraku, berarti masih ada hal yang lain yang perlu kita pahami. Apa hubungannya, saudara-saudaraku, kita mengerti kebenaran Allah dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari, saudara-saudara. Ya, kita lihat dikatakan di ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, saudaraku, sekarang kita mempunyai satu step, langkah yang baru. Saudara, selangkah lebih maju lagi untuk memahami mengapa di dunia ini harus terjadi penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sering manusia itu memahami bahwa penderitaan itu seolah-olah melegalkan, seolah-olah penderitaan itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk memberontak,
untuk melakukan kejahatan, untuk merampas atau untuk menjarah rumah-rumah orang-orang yang kaya karena alasan penderitaan, dan untuk mengadakan pemberontakan dan menghancurkan fasilitas-fasilitas umum, saudaraku, sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya di bangsa kita, bangsa Indonesia, yang sangat mengerikan dan merupakan pengalaman yang sangat memalukan ya, saudara-saudaraku. Oleh karena mereka mempunyai alasan bahwa penderitaan itu, saudara-saudara, memberikan seolah-olah memberikan suatu persetujuan bahwa orang-orang bisa merusak, orang-orang bisa menghancurkan, bisa berperilaku buruk, saudara-saudaraku. Nah, namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak memahami seperti itu arti daripada penderitaan. Bahwa penderitaan yang kita alami, pencobaan dan ujian iman yang kita alami, selalu akan menjadi pelajaran yang baru bagi kita untuk menjadi lebih bertekun. Amin. Bukan menjadi manusia-manusia yang pemberontak dan menjadi orang-orang yang iri hati dan merusak lingkungan dan menyakiti orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik. Karena apa? Karena inilah patron gambar yang kita lihat di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Dia datang ke dunia ini, saudaraku, untuk mengalami berbagai hal penderitaan, kesengsaraan yang dialami oleh Kristus Yesus, namun dia tidak berbuat dosa. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas aniaya yang dilakukan oleh orang lain, kebencian yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, musuh-musuhnya. Dia tidak membalas ya dengan kejahatan, tetapi Yesus selalu memperhadapkan kepada mereka segala kebaikan. Yesus menolong mereka. Karena itu adalah arti daripada kasih yang sesungguhnya. Nah, karena itulah saudaraku, ya kita tidak melihat bahwa kesengsaraan atau penderitaan atau ujian dan pencobaan sebagai bentuk hukuman daripada Tuhan. Memang kalau kita kembali sekilas merenungkan apa yang dialami oleh bangsa Israel zaman dulu, Bapak Ibu Saudara, kalau mereka menderita, kalau mereka mengalami kesengsaraan, itu pasti karena mereka sedang mengalami penghukuman dari Tuhan, ya, dan akan langsung nampak dan akan terlihat dengan jelas kalau orang-orang Israel menderita secara fisik, kalau mereka mengalami sakit penyakit, saudaraku, kalau mereka mengalami banyak kesulitan, itu karena Tuhan menjauh dari mereka, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi memaknai daripada penderitaan, memaknai daripada pencobaan dan ujian iman saat ini, kita memahami secara berbeda. Ya, karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Tuhan tidak menghukum kita, amin. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 sudah jelas dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab Roh telah membebaskan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut. Di dalam Kristus Yesus kita mempunyai kemerdekaan yang kekal, dan kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah, sebab di dalam Kristus kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang telah disucikan oleh darahnya. Nah, namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di sini, haruslah setiap masalah, sekali lagi, setiap persoalan, setiap bentuk daripada kesulitan, tantangan, hambatan yang kita alami dalam kehidupan ini, haruslah semuanya itu untuk mendorong kita termotivasi
untuk bertambah tekun di dalam ibadah kita, bertambah tekun di dalam pelayanan kita, bertambah tekun di dalam kita mengasihi pekerjaan kita, mengasihi saudara-saudara kita, dan semakin tekun kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Bukan menjauhkan kita dari Kristus. Persoalan-persoalan, masalah-masalah yang kita hadapi, ya saudara-saudara, jangan membuat kita lagi menjadi orang yang mudah mundur dari pelayanan, mundur dari persekutuan, mundur dari kerinduan untuk memahami firman Allah. Tetapi sebaliknya, saudaraku, semuanya itu harus menjadi faktor yang mendorong kita untuk lebih dekat lagi kepada kebenaran dan lebih dekat lagi kita kepada saudara-saudara seiman kita, lebih dekat lagi kita kepada kerinduan untuk lebih memahami lebih banyak lagi tentang besarnya kasih Allah, kasih karunia Allah dalam hidup kita ini. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat bahwa faktanya, saudaraku, faktanya selama kita hidup di dunia ini tidak ada janji Tuhan mengatakan bahwa kita akan dibebaskan dari bentuk-bentuk daripada kesulitan hidup. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada janji Tuhan untuk membebaskan kita dari masalah-masalah kehidupan. Kita akan terus menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Tetapi kita memaknainya, saudaraku, sebagai sesuatu kesempatan bagi kita untuk lebih bertekun, amin. Lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi bahwa masalah-masalah yang kita hadapi itu bukanlah bentuk daripada hukuman dari Tuhan, tetapi itu adalah merupakan panggilan bagi kita menyatakan bahwa iman kita di dalam Kristus Yesus ini akan selalu membuat kita berdampak positif. Amin, saudara-saudaraku, akan selalu berdampak secara positif bagi kita dan bagi orang di sekitar kita, saudara-saudara kita sebagai tubuh Kristus. Nah, saudaraku, oleh karena itu kita lihat di ayatnya yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini adalah merupakan sebab akibat dari semua kasih karunia Allah, cara bekerja kasih karunia Allah. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku kerja kasih karunia Allah di dalam membentuk ketekunan kita itu, saudaraku, tanpa hadirnya masalah-masalah dalam kehidupan. Itu pasti akan datang, saudaraku. Ya, kita tidak mencari masalah pun dalam kehidupan kita ini, itu akan datang sendiri Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam dunia yang Paulus katakan dunia ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita tidak pernah tahu masalah-masalah itu datang dari mana. Yang mungkin kita anggap sesuatu yang baik, tapi ternyata di balik semuanya itu ada sesuatu yang jahat, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena kita tinggal di lingkungan yang sudah rusak, Bapak Ibu Saudara. Kita tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah. Kita tinggal di lingkungan di mana orang-orang tidak peduli dengan keselamatan hidup yang kekal. Kita tinggal di mana orang-orang hanya sekedar beragama, ya saudaraku, tapi tidak beriman sungguh-sungguh kepada korban Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya, tidak sungguh-sungguh mempercayai, saudaraku, anugerah Allah yang dikaruniakan di dalam Kristus Yesus yang mendatangkan damai sejahtera dengan Allah. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu dikatakan bahwa tujuan dari semuanya itu adalah untuk memperlihatkan bahwa iman di dalam Yesus Kristus ini adalah iman yang tahan uji. Amin. Karena saudara-saudaraku, iblis tentunya tidak akan tinggal diam, ya, terhadap orang-orang percaya yang bertekun dalam iman. Iblis tidak akan tinggal diam. Pencobaan itu, ujian itu akan selalu datang
dan bahkan iblis berperan menggunakan orang-orang yang jahat untuk melakukan berbagai hal bentuk untuk mengecewakan orang-orang percaya. Tetapi kita tidak mesti harus kecewa, amin. Tetapi kita menjadikan semuanya itu, Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak adil bahkan, saudara-saudaraku, semuanya itu haruslah menimbulkan dan mendatangkan kepada kita suatu ujian yang membawa kita kepada suatu pengharapan yang lebih jauh lagi, di mana kita tahu bahwa pada saat penghakiman yang akan datang, Tuhan Yesus menyediakan bagi kita semua upah, pahala mahkota, emas, perak, dan batu permata, di mana saudara-saudara dan saya akan menerima kemuliaan yang lebih daripada yang lain. Setiap orang yang bertekun dan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dari ketulusan hati, dari kesungguhan, dari pengorbanan yang sungguh-sungguh yang kita lakukan berdasarkan iman dan kerinduan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu tidak akan berakhir dengan sia-sia, tetapi Allah jadikan itu suatu saat nanti kita akan menerima mahkota kemuliaan. Dan itu adalah merupakan kebanggaan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bahwa tidak ada hal yang mengecewakan pada akhirnya, tetapi semuanya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera kemuliaan bagi Kristus. Dan saudara-saudara dapat berbagi dengan sesama kita selama kita masih ada di dunia ini. Kesaksian kita, ketekunan kita, kesungguhan kita adalah karena semata-mata pekerjaan Allah, oleh karena kasih karunia-Nya yang selalu mencukupkan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 5 dikatakan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyaknya orang di dunia ini yang hidup di dalam kekecewaan, saudara-saudaraku. Karena begitu banyak hal yang mengecewakan dan begitu banyak hal yang bisa kita lihat, saudara-saudaraku, yang tidak masuk akal. Perbuatan-perbuatan manusia, perlakuan-perlakuan manusia, saudaraku, terhadap sesamanya yang tidak masuk akal, dan itu bisa membuat orang menjadi kecewa dan menjadi luntur semangatnya, mundur semangatnya, dan bahkan ada orang yang sampai bunuh diri karena dia tidak bisa melihat ada Tuhan di dalam masalah-masalah yang dihadapi. Dia tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, dia tidak bisa memahami maksud Tuhan adalah supaya kita manusia bertekun dan sungguh-sungguh lebih dekat lagi kepadanya dan menyerahkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya mempunyai sudut pandang yang berbeda terhadap masalah-masalah yang kita hadapi, saudaraku, bahwa pada akhirnya ada damai sejahtera Tuhan yang selalu dikaruniakan kepada kita di saat kita menghadapi berbagai masalah-masalah, persoalan yang ada di depan kita. Saudaraku, oleh karena itu, dan pengharapan yang tidak mengecewakan ini disebabkan oleh karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Inilah andalan kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Roh Kuduslah mengubah semuanya kepahitan menjadi sesuatu yang manis. Amin. Saudaraku, Roh Kuduslah yang mengubah semua penderitaan itu menjadi sesuatu yang dapat menjadikan kasih Kristus itu menguatkan dan memampukan kita, dan menjadikan kita, saudara-saudaraku, menjadi pribadi-pribadi yang dewasa menghadapi masalah-masalah. Kita tidak mundur, tapi juga kita tidak melarikan diri dari masalah-masalah, tetapi kita harus menghadapinya dengan penuh ketekunan, penuh kerendahan hati, penuh penyerahan diri,
sama seperti Kristus merendahkan hatinya, saudara-saudaraku, sampai dia taat, sampai dia mati di kayu salib, saudara-saudara. Supaya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Dikatakan supaya suatu saat semua mulut akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan semua lutut bertelut menyembah Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus rela merendahkan hatinya sampai taat, sampai mati di kayu salib. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk mengampuni segala dosa kita, untuk membayar lunas segala pelanggaran kita, menggantikan kita menerima hukuman di atas kayu salib, supaya saudara yang berdosa dijadikan kudus dan tak bercacat di hadapan Allah, dipersembahkan sebagai satu persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka saudaraku dikatakan tadi bahwa oleh karena ya kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kuduslah yang mengendalikan hidup kita. Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita. Roh Kuduslah yang mengajari kita, yang memberikan hikmat kepada kita, bagaimana kita terus bertekun dan bagaimana kita menanggapi segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami, bahkan penderitaan yang diarahkan kepada kita oleh dunia ini, kebencian yang diarahkan oleh dunia, penolakan yang diarahkan oleh dunia kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, terhadap kesaksian kita. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu adalah untuk mendorong kita agar lebih bertekun lagi. Amin. Kita bukan lari dari kenyataan, kita bukan lari dari gelanggang pertandingan, tetapi kita harus maju terus. Amin. Saudara-saudaraku, kita maju terus dan kita harus menyandarkan diri kita bersandar kepada kuat kasih karunia Tuhan. Dan saudara-saudara dan saya harus terus dipenuhi dengan berbagai macam pengertian oleh hikmat yang tidak terbatas dari Allah melalui Roh Kudus atas firman kebenaran yang terus membangkitkan semangat saudara dan saya untuk terus bertekun di dalam kehidupan kita ini. Maka saudara-saudara dan saya di dalam perlombaan iman ini akan terus lebih maju lagi. Amin. Tidak ada lagi dan jangan ada lagi orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang mencari alasan, mencari-cari alasan untuk lari dari kehidupan kebersamaan dan pelayanan kita bersama. Kita harus terus melayani Tuhan. Amin. Saudaraku, kita harus maju terus, kita harus lebih bersemangat lagi. Apapun masalahnya itu, saudara-saudaraku, tidaklah lebih besar daripada kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus kita akan dimampukan melewati semuanya, berbagai tantangan dan persoalan, dan berakhir dan kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita terus bertekun. Mari kita tingkatkan terus kerinduan kita untuk memahami segala hikmat rahasia Allah yang istimewa saat ini dikaruniakan kepada kita di dalam pengertian dan pengetahuan yang benar. Amin. Ini adalah merupakan, saudaraku, keistimewaan, atau ini adalah merupakan suatu kelebihan tersendiri bagi kita saat ini sebagai tubuh Kristus. Kita mengetahui kasih karunia Allah yang sempurna, yang bekerja, mengerjakan di dalam kehidupan kita kehendak Allah. Dan kita harus terus bertekun di dalam kebenaran ini. Amin. Karena kita tahu pada akhirnya adalah, saudaraku, pengharapan akan kemuliaan di dalam Kristus oleh Allah kepada kita semua anggota tubuhnya adalah merupakan pengharapan puncak yang tertinggi bagi saudara dan saya. Bukan di dunia ini pengharapan kita yang tertinggi. Kalau saudara salah memahami maksud daripada Tuhan bagi kehidupan kita, maka saudara akan mengalami kekecewaan.
Tetapi kalau kita memahami arti dan makna sebenarnya, mengapa kita diselamatkan oleh Tuhan, mengapa kita masih diberi kesempatan panjang umur, kita masih hidup di dunia ini, maka saudara-saudara mengerti bahwa supaya melalui kehidupan kita, kesaksian kita, Bapak Ibu Saudaraku, ketekunan kita, ada banyak orang yang akan terberkati dan menerima kasih karunia Allah. Amin. Itulah yang kita pikirkan, itulah yang kita kerjakan, itulah yang kita tekuni, dan semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Hanya karena campur tangan Tuhan, oleh karena pengendalian, pemakaian Tuhan atas kehidupan kita, saudara-saudaraku, maka kita bisa melewati semuanya dan berjalan bersama-sama dengan Kristus Yesus sebagai kepala. Kita adalah anggota-anggota tubuhnya, dan di dalam kesatuan hati kita ini, saudara-saudaraku, kita akan mencerminkan bagaimana ketekunan kita bersama adalah sungguh-sungguh datang dari pengertian yang benar. Kita tidak sedang sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar, tetapi kita sedang bekerja, sedang melayani, sedang melakukan segala sesuatu, memberitakan apa yang Tuhan kehendaki, memberitakan apa yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjadi sungguh-sungguh berkat bagi banyak orang. Bukan untuk menyesatkan banyak orang, tetapi untuk membawa banyak orang kepada Kristus, untuk melihat kemuliaannya yang sempurna saat ini dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya. Saudaraku, terima kasih untuk ketekunan kita, dan terima kasih untuk kerelaan hati saudara semua untuk dipersembahkan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami terus dipanggil untuk memahami lebih jauh lagi panggilan yang tertinggi bagi kami, ya Tuhan. Kami sambut itu dengan penuh kerendahan hati, sama seperti Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah merendahkan dirinya sampai taat dan mati di atas kayu salib, supaya semua orang bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dan mengampuni segala dosa manusia. Dan setiap orang yang percaya diterima oleh Allah di dalam kasih karunia-Nya, hidupnya diperbaharui, hidupnya dikuduskan dan dibenarkan, dan ditempatkan di tempat yang mulia dengan pengharapan yang sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Pengharapan kami bukanlah pengharapan yang akan hilang suatu saat, tetapi pengharapan kami adalah pengharapan yang permanen. Di dalam Yesus Kristus hidup kami sangat berharga oleh karena penebusan, pencurahan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami rindu mempersembahkan diri kami, supaya kami terus memahami makna daripada tantangan hidup adalah untuk membuat kami lebih jujur lagi di hadapan Tuhan, bahwa sungguh-sungguh kami bisa diperbaharui dan menjadi lebih nyata di dalam kebenaran-Mu. Semuanya adalah karena kami merendahkan hati kami, dan kami mau taat dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku semuanya. Salam sehat buat kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih.